Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Melihat video tanggapan demi tanggapan, uraian demi uraian di setiap para pecinta agama atau pemikir agama, kita akan terbawa ke suasana yang bagaimana kita akan terusik terhadap sebuah referensi atau hujah-hujah yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang menyampaikan. Persaingan antara Asy'ariyah maupun orang-orang yang di abad ini digelari Wahabiyah sepertinya punya ruangan tersendiri ya. Bagaimana ruangan ini semakin lama, semakin berganti orang, tetap mengeluarkan perlawanan-perlawanan tersendiri dari orang-orang yang sama dengan kedua belah pihak. Jika kita pandai, kita banyak membaca dari seluruh kitab-kitab, kita akan menemukan sebuah keyakinan yang benar-benar tidak akan membuat kita ragu terhadap apa-apa yang menjadi sebuah prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh para da'i-da'i yang digelari Wahabiyah. Karena di kalangan mereka itu sebuah kalangan atau komunitas yang memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah, yang masih mempertahankan, yang masih mempromosikan, yang masih menggaung-gaungkan kebesaran dari produk-produk Al-Quran dan Sunnah. Kadang kita heran terhadap orang-orang yang mengejek kita ya, menyinyiri kita sebagai orang-orang yang ingin memegang prinsip beragama dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka sering mengejek dengan sebutan, coba mereka itu sedikit-sedikit Al-Quran dan Sunnah, sedikit-sedikit Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini haram, ini halal, mengatakan pada kita-kita seperti itu. Padahal jika mereka ini mau lebih mengedepankan prasangka baik ya, sebenarnya kita-kita ya, orang-orang yang belajar manhaj salaf di abad ini sering mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa? Maksudnya untuk menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai standarisasi berpikir, berakidah, agar kita ini dalam beragama tidak menggunakan pendapat dan pendapat. Jadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk standarisasi kita berprinsip dalam beragama, bukan untuk berfatwa. Ini kadang mereka ini, kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah, di pikiran mereka untuk berfatwa, padahal untuk standarisasi kita cara beragama, agar yang pertama kali masuk di otak dan hati kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bukan untuk berfatwa. Ini kan kadang-kadang orang-orang kalangan di luar non-Wahabi, maksudnya non-Wahabi, sering menyinyirkan seperti itu. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah, nanti sudah memahami Al-Quran dan Sunnah, mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, ini kafir, ini. Ini kan namanya permainan kata-kata mereka aja ya, yang berprasangka buruk dengan kita. Memang terkadang ada seperti yang komentar seperti ini bid'ah, ini syirik, ini. Itu kan hasil dari
para ulamanya yang sudah belajar, yang lebih paham dari orang-orang yang mendengarkan. Nah itu. Tapi yang diserang orang-orang yang seperti kita-kita ini, jika mengatakan kembali dengan Al-Quran dan Sunnah, di pikiran mereka kita ini mau berfatwa. Itu susahnya cara-cara mereka ini. Seperti para salafi ini tidak berafiliasi dengan satu mazhab. Jadi cara mereka beragama itu jika berkaitan dengan mazhab, jadi pendapat-pendapat para imam itu dipilih yang paling terkuat, yang mendekati dengan Al-Quran dan hadis. Karena terus terang di dalam mazhab-mazhab itu kan banyak perbedaan juga ya setiap pendapat. Ini dikatakan mereka, kita digelari anti mazhab. Nah ini seperti yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, menggelari yang digunakan oleh para pengikut-pengikutnya sebagai kitab ya, andalan untuk menuduh Wahabi sebagai anti mazhab. Ini saya herannya pada mereka-mereka itu ya. Selalu seperti itu, membangun narasi-narasi yang seolah-olah para Wahabi ini adalah anti mazhab. Maka dari itu, beberapa hari ini saya melihat lagi yaitu Ustadz Nuruddin. Bagaimana beliau kayaknya semangat banget ya untuk menghajar orang-orang yang berakidah dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, yang sering mereka gelari Salafi Wahabi. Kalau saya jadi Ustadz Nuruddin, terus terang ya, kalau saya jadi Ustadz Nuruddin, sebenarnya enak ya kalau mau lebih berharga ya, lebih ilmunya itu lebih diarahkan yang lebih bermanfaat ketimbang menyikapi tentang Ibnu Taimiyah, salaf yang digelari Wahabi. Soalnya kenapa ya? Sebenarnya dari awal, sebelum-sebelumnya juga, sebenarnya mereka ini sudah kalah ya perang pemikiran di dunia medsos ini berkaitan Asy'ariyah dan Wahabiyah. Bagaimana 3 serangkai, yaitu Kiai Idrus Romli, Ustadz Abdul Somad, kemudian Buya Ar-Razi, ditambah lagi dai di belakang layar, istilahnya Ustadz Adi Hidayat, untuk membendung gerakan Wahabi ini. Sebenarnya ya mereka ini ya gagal lah, mereka gagal, itu jelas banget ya. Kemampuan keilmuan mereka tidak mampu membendung kekuatan pendalilan yang dilakukan oleh dai-dai yang digelari Wahabi. Kemudian datanglah Ustadz Nuruddin untuk di fase kedua. Ini termasuk menurut saya fase kedua setelah orang-orangnya yang kemarin-kemarin sudah gagal ya. Sebenarnya gagal mereka itu, karena padahal tahu sendiri ya kekuatan mereka tuh ya Allah. Tapi semua itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah tuh banyak banget bagi orang-orang yang digelari Wahabi. Banyak diserang dari orang-orang pemerintahan, kemudian diserang dari dai-dai yang lebih hebat sebenarnya dari Ustadz Nuruddin, dari kalangan habaib dan lainnya, tapi tetap kokoh dan semakin tenar ya. Karena sekarang ini jika diperhatikan pembicaraan tentang Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah itu sudah membaur ya di kalangan siapa sajalah, enggak dia tuh paham tentang agama atau orang-orang awam atau orang-orang yang para pejabat atau orang-orang yang pedagang. Jadi pembicaraan yang positif bagi rakyat bangsa Indonesia. Jadi menurut saya Ustadz Nuruddin lebih baik, menurut saya ya, lebih baik mengurusi dunia internalnya aja. Karena mengurusi internal Asy'ariyah tuh lebih sulit ya, saya perhatikan.
bagaimana untuk mencerdaskan para muhibbin Ba'alawi, kemudian menelusuri pendalilan-pendalilan yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu baru bermanfaat Ustadz Nuruddin, daripada mengurusi ya sebenarnya nggak mampu, sudah kalah, pendalilan itu sudah kalah. Jadi jangan diulang-ulang lah, hanya menimbulkan ya. Sebenarnya beberapa sebelum muncul Ustadz Nuruddin ini ya terakhir mungkin perdebatan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz itu berkaitan musik ya. Setelah itu kan ya adem ayem aja ya, adem ayem ya, sepakat para YouTuber, para netizen ini mengkritisi, mengarahkan panahnya itu ke perkara-perkara nasab. Sampai-sampai ada kesepakatan dalam hal pemikiran, dalam hal pendalilan untuk menghadapi para muhibbin Ba'alawi berkaitan hujah-hujahnya terhadap kisah-kisah khurafat dan tahayul. Nah itu sebenarnya lebih baik ke sana aja Ustadz Nuruddin, karena keilmuan antum tuh sangat diperlukan ya, kecerdasan antum sangat diperlukan untuk memantik agar para muhibbin tuh lebih cerdas lagi ya. Jauh-jauh antum dari Mesir tapi menyikapi Ibnu Taimiyah, menyikapi Salafi yang sebenarnya itu sudah sudah berkali-kali lah, sudah sering lah pembahasan seperti ini, sudah sering saling menanggapi lah. Dan faktanya memang Wahabi ini lebih unggul, Salafi yang digelari Wahabi itu lebih unggul, peminatnya semakin banyak, referensi pendalilannya lebih kuat. Jadi sebenarnya ya mudah ya sebenarnya bantah-bantah referensi yang dipakai oleh para orang-orang seperti Ustadz Nuruddin ini. Tapi ya terkadang mereka itu lebih banyak diam ya, orang-orang yang digelari Wahabi tersebut. Sebenarnya banyak orang-orang yang lebih hebat. Sebenarnya lebih penting loh itu Ustadz Nuruddin pembicaraan tentang nasab itu kalau bisa. Saya herannya tapi di dalam video-video, saya pernah nonton video antum, sekelas antum dari keluaran Al-Azhar kok dalam percakapannya terhadap siapa, Tengku Wisnu ya, berkaitan polemik Habib, kok narasi antum ini, perkataan antum ini kok lucu ya, kok nggak menunjukkan kualitas intelektualnya dalam beragama, kok masih terbawa oleh taklid ya terhadap, padahal yang dilakukan oleh Kiai Imad ini itu subhanallah banget ya. Ya saya bisalah kalau menggelari beliau ini sebagai mujaddid ya di dalam kalangan NU berkaitan nasab. Ya saya mengakui itu karena memang luar biasa ya, beliau ini mampu membuka cara berpikir umat untuk bagaimana orang-orang yang fanatik taklidnya setengah mati terhadap para Ba'alawi ini banyak yang bertaubat, banyak yang berpikir lebih realistis ya terhadap polemik nasab ini. Sama PR antum itu daripada mengkritisi tentang Ibnu Taimiyah, Salafi yang digelari Wahabi, lebih baik antum tuh mengurusi hal-hal yang berkaitan internal Asy'ariyah, internal kalangan antum. Enggak itu antum mempelajari atau membantah orang-orang yang semisal dengan antum yang suka mengagungkan tentang filsafat. Antum kan pernah mengatakan bahwa benar ada filsafat-filsafat yang sesat yang sampai masuk ke dalam kekafiran. Nah bantah itu Ustadz Nuruddin, karena itu sesuai dengan jurusan antum, daripada menghantam Wahabi yang jelas-jelas tidak akan mampu. Orang yang lebih hebat dari antum aja tidak mampu, seperti ya orang-orang yang
mereka lah, orang-orang sebelumnya. Buya Ar-Razi itu ahli filsafat mental, kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian Idrus Ramli. Itu lihat, nggak mampu mereka membendung dakwah salafi yang digelari Wahabi. Jadi antum ini sia-sia saja sebenarnya. Nggak tahu yang motif antum ini apa, saya nggak tahu. Yang mungkin adanya Ustadz Nuruddin ini sebagai bidak mungkin ya, untuk mengarahkan umat agar lebih fokus kepada pembahasan tentang salafi yang digelari Wahabi, agar pembahasan tentang nasab ini lebih berkurang ya, lebih tidak fokus umat kepada pembahasan tersebut. Bahaya-bahayanya dari Habib-Habib Ba'alawi yang disinyalir oleh para pengkritisnya dari kalangan PWI, itu mereka itu ingin membangun khilafah versi HTI, versi Taqiyuddin An-Nabhani, yang menjadi rujukan oleh Ustadz Nuruddin. Kakeknya menjadi rujukan Ustadz Nuruddin untuk membatalkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Yusuf An-Nabhani. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel lagi ya, berkaitan Aswaja Neo Jahmiyah wa Neo Mu'tazilah. Karena belakangan ini rupanya Ustadz Nuruddin terus berusaha untuk menyesatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan akal Jahmiyah wa Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Aswaja Neo Jahmiyah al-Mu'tazilah. Aswaja versi Indonesia pada dasarnya adalah jelmaan Jahmiyah, suatu kelompok yang muncul dengan ide-ide takwiliyah dalam menyikapi ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Konsep Jahmiyah yang dibesarkan dengan nalar Mu'tazilah lebih tepat disebut reputasi akal, yang memperjuangkan hak-hak akal dalam membangun kedaulatan akal yang bebas dan merdeka, tidak terbatas oleh dogma-dogma apapun dalam memasarkan prinsipnya, sekalipun berdiri tegak membela agama. Karena Jahmiyah yang dibangun dari nama perintisnya yaitu Jahm bin Sofyan, tujuan utamanya adalah menyelamatkan akal, bukan prinsip agama yang punya aturan sendiri. Tetapi ruang lingkup pemikiran Jahmiyah muncul melawan tatanan agama pada awalnya, dengan menolak sifat-sifat Allah yang menurutnya tidak pantas disandang Allah, sehingga diperlukan takwil guna menghilangkan kesan kalau Allah setanding dengan makhluknya. Ukuran tidak pantas bagi Allah itulah yang mengolah akal Jahmiyah memutuskan wewenang Allah sebagai wewenang dirinya. Semua sifat-sifat Allah menurut Allah itu sendiri ditebas hanya dengan konsep tidak pantas bagi Allah bila menyamai makhluknya. Contohnya, ayat-ayat dan hadis yang menyebut tangan, wajah, tangan kanan, kaki, betis, telapak tangan, dan jari jemari Allah. Oleh mereka dibuang dan dirobah dengan takwil batil mereka untuk menghindarkan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan manusia, atas dasar laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Disimpulkan kalau sifat-sifat tersebut harus ditakwil agar berbeda dengan makhluknya. Jika diperhatikan gaya Jahmiyah memahamkan akidah, karena takwil-takwil yang dilakukan mereka menurutnya sebuah bentuk penyematan agar tidak terjerumus pada akidah batil, sedangkan takwil yang dimunculkan dari otaknya adalah produk otaknya yang tidak terlepas dari kemanusiaannya. Apa mungkin kesempurnaan manusia yang tidak maksum seperti Mu'tazilah fatwa takwilnya itu bentuk penyelamatan atau justru bukan menyesatkan? Teori Jahmiyah ini menjadi mazhab Aswaja versi Indonesia.
Bahkan Aswaja lebih radikal lagi dalam konsep takwiliyahnya, menyebut lawan-lawannya sebagai tajsim, penganut paham orang yang menjisimkan Allah. Hanya karena tidak mentakwil sifat-sifat Allah yang baku, mulai dari masalah Allah istiwa hingga sifat-sifat Allah yang namanya satu nama dengan anggota badan manusia dianggap perlu ditakwil, untuk menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Baginya berpendapat bahwa Allah harus dilepaskan dari sifat-sifat tangan, wajah, kaki, jari jemari, telapak tangan, betis, dan sebagainya, yang sangat tidak pantas baginya. Kok tahu? Di mana tidak pantasnya Allah memiliki sifat-sifat tersebut? Apa karena sama dengan nama manusia? Jawaban mereka sederhana saja. Lah kan tangan itu sifat manusia, artinya Allah sama dong dengan manusia. Begitu kilah mereka. Bagaimana dengan sifat-sifat mendengar, lihat? Manusia kan juga mendengar dan melihat. Mengapa tidak dikelompokkan sebagai sifat manusia, sedangkan kata mendengar dan melihat sama dengan yang dimiliki manusia? Sedangkan bentuk kepaternalistikan Aswaja dalam menganut paham adalah harga mati, benar atau tidak, selama yang menyatakan adalah tokoh-tokoh mereka. Maka pendapat tokohnya melebihi Quran dan hadis, tidak terbantahkan dan bersifat final. Aswaja itu sebenarnya sangat tabu dalam berpendapat, tidak membutuhkan dalil atau nakliyah dalam fatwa-fatwanya. Yang penting bisa kalam dan mantik. Itu menjadi modal utamanya dalam beragama. Sehingga konsep pemikiran Aswaja lebih pada konsep aktualisasi akal, bukan aktualisasi agama. Karena sebenarnya nilai Islam dalam pengakuan Aswaja lebih pada kemasan belaka, bukan fundamental. Agama hanya sebatas menjadi kajian-kajian dan ruang ilmu yang perlu dibedah menurut retorika akal. Kemampuan akal dan pengembangan akal versi Aswaja inilah yang sering menempatkan agama nomor 2 dan fatwa ulama mereka nomor 1, dan tidak peduli produk otak ulama-ulama mereka itu salah di mata syar'i. Terlebih pada sudut pandang mereka, ulama itu ma'asum. Selama itu ulama Aswaja, kedudukannya setingkat nabi yang tidak mungkin salah dalam berfatwa. Itulah sebabnya banyak kitab-kitab manakib yang bercerita etos, mitos, dan kultus dalam membangun dunia paternalistik. Namun dalam pandangan Islam, takwil itu dibolehkan selama mengikuti jejak generasi pertama sebagai sanad Islam yang paling tahu Islam dalam perkembangannya. Bukan sekedar takwil menurut konsep liberal yang dianut Aswaja dalam mensikapi Islam. Karena pola pentakwilan Aswaja sama halnya dengan liberalisasi akal dalam mengembangkan paham-paham agama. Tidak ada konsep awal agama yang dianggap membatasi ruang gerak Aswaja dalam mengadopsi pemikiran dari adat-adat setempat. Islam menawarkan takwil menurut sahabat atau tabi'in, selama takwil itu tidak menyalahi agama, yang tentu saja berbeda dengan Aswaja. Radikalisme pemikiran Aswaja adalah umat yang paling berani menolak sifat Allah dalam status keagamaannya dengan berkedok Ahlus Sunnah. Konsep Ahlus Sunnah menerima sifat Allah menurut sifat Allah sendiri sebagai kutipan berikut ini, yaitu iman dengan semua sifat-sifat yang Allah dan Rasul-Nya menetapkan sifat baginya, baik dalam sikap menolak atau menetapkan. Demikianlah makna firman Allah, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Dan Dialah Allah yang maha mendengar dan maha penyayang. Tafsir Adwa Al-Bayan, Profesor Ansar Kiti. Kesimpulan Ahlus Sunnah merupakan kelompok pertama hingga generasi ketiga Islam yang tetap prinsip menetapkan sifat-sifat Allah dan menentang seluruh bentuk takwil yang dilakukan Jahmiyah yang diwariskan pada Aswaja. Pikiran-pikiran Ahlus Sunnah cenderung menerima apa adanya
tanpa takwil selama tidak memerlukan takwil atau sikap diam yang dianut mereka dalam berpendapat. Tentu dalam pandangan Aswaja atau Jahmiyah, semua sifat Allah harus ditakwil tanpa batas. Karena dalam pandangan sesat mereka, takwil itu bagian dari agama. Walaupun konsep takwil ini dianut secara serampangan dalam menafsirkan sifat-sifat Allah yang dalam pandangan syariat disebut ta'til, yaitu ingkar, menolak sifat-sifat Allah. Setelah kita membaca tentang artikel ini, kita sungguh mengetahui bahwa pada hakikatnya mereka ini seorang penolak sifat-sifat Allah, yaitu mu'attilah, penolak sifat-sifat Allah. Terkadang dia mengatakan bahwa takwil itu adalah bagian dari agama yang sering disandarkan kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas tidak pernah mentakwil kalimat istiwa. Sedangkan yang dimaksud oleh para ulama adalah takwil-takwil yang bersifat tafsir, bukan takwil-takwil yang diadopsi dari ilmu kalam. Karena para sahabat-sahabat Nabi itu tidak mengenal ilmu kalam. Sahabat-sahabat Nabi itu bukan seorang filsafat, tidak mengenal filsafat, tidak mengenal ilmu kalam. Karena ada sebagian orang-orang di zaman tahun 2007-an yang mengatakan bahwa seorang tokoh, bahwa sahabat Nabi Muhammad itu terpengaruh filsafat. Seperti tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai pembaru Islam, yaitu Nur Khalid Majid. Tapi hal itu telah dibantah oleh Profesor Dr. Amin Rais. Dan Dr. Amin Rais itu termasuk tokoh yang memperjuangkan kebenaran-kebenaran dalam memahami para sahabat-sahabat Nabi, berkaitan tentang tuduhan-tuduhan para orang-orang liberalis yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi dan para tabi'in itu terpengaruh oleh ajaran-ajaran filsafat. Ya, itu sajalah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.